Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurela SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Di mana dalam proses pendidikan ini saya difasilitatori oleh Bapak Kusman Subarja SPD MT serta pengajar praktik Bapak Acim SPD. Refleksi yang digunakan menggunakan model 4F. Yang pertama, fact atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, yang keempat future atau penerapan. Yang pertama, satu fact atau peristiwa. Setelah menyelesaikan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, fasilitator Bapak Kusman Subarja SPD MT menginformasikan pada tanggal 18 sampai 20 September 2024 dimulainya mulai dari diri dan eksplorasi konsep modul 2.3 coaching supervisi akademik. Maka saya pun melakukan literasi modul panduan 2.3 serta menjawab pertanyaan yang mulai dari diri, sejumlah 6 soal uraian, serta melanjutkan step by step yang ada di eksplorasi konsep, baik literasi, menonton video, maupun pengerjaan soal. Serta menyelesaikan soal eksplorasi konsep modul, diantaranya 2.3 F.1 konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Yang keempat, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dan yang terakhir, kelima, forum diskusi eksplorasi konsep modul 2.3. Kegiatan selanjutnya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi modul 2.3 sesi latihan pada hari Rabu 25 September 2024 pukul 14.30 sampai dengan selesai. Pada kegiatan Rukol 2.3 ini saya mendapatkan ilmu baru tentang coaching supervisi akademik yang dipaparkan oleh fasilitator Bapak Kusman Subarja SPD MT. Pada kegiatan selanjutnya, kami dibagi 6 kelompok. Saya satu kelompok dengan Ibu Agustin. Saya bersama Ibu Agustin menyusun skenario coaching. Kami bergantian menjadi coach dan menjadi coachee. Kegiatan selanjutnya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi modul 2.3 sesi 2 praktik pada hari Kamis 26 September 2024 pukul 13.30 sampai dengan selesai. Kegiatan ini dijelaskan terlebih dahulu terkait teknis praktik coaching dengan masing-masing kelompok oleh fasilitator Bapak Kusman Subarja SPD MT. Selanjutnya kami praktik coaching dengan masing-masing kelompok. Kegiatan selanjutnya kami mengisi refleksi diri, menjawab pertanyaan peran sebagai kepala sekolah dan pengawas terkait supervisi akademik. Berikut adalah dokumentasi kegiatan ruang kolaborasi 2.3 sesi 1 latihan. Pemaparan oleh fasilitator Bapak Kusman Subarja masuk kepada sesi 1, sesi latihan praktik coaching. Saya bekerja sama dengan Bu Agustin menyusun skenario coach dan coachee. Kemudian ditutup dengan foto bersama. Berikut adalah dokumentasi kegiatan ruang kolaborasi sesi 2. Yang pertama, penjelasan teknis terkait praktik coaching. Yang kedua, praktik coaching. Yang ketiga, arahan untuk tugas selanjutnya, dan diakhiri dengan refleksi dan foto bersama. Di mana dalam kegiatan ini saya mendapatkan hal baik. Yang pertama, konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang bisa sudah kita praktikkan selama di sekolah, yaitu mentoring, counseling, fasilitasi, dan training.
Konsep coaching secara umum didefinisikan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Yang kedua, tujuan coaching itu adalah menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Aspek hubungan membangun kemitraan yang setara dengan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan. Coach lah yang membuat keputusan sendiri. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri, diantaranya yang pertama, mentoring. Menurut Stone 2022 mendefinisikan mentoring sebagai suatu proses di mana seorang teman, guru, pelindung atau pembimbing yang bijak dan menolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Yang kedua, konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, fasilitasi. Artinya, sebuah proses di mana proses yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif, berdiri netral, dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan. Melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu. Yang keempat, training merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Guru memberikan tuntunan kepada murid. Murid diberikan kebebasan untuk menemukan kekuatannya sendiri. Dan kita sebagai pendidik, sebagai pamong untuk memberi tuntunan agar tidak kehilangan arah. Sistem among ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tuturi handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Paradigma berpikir coaching diantaranya yang pertama, fokus pada coaching. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang masa depan. Prinsip coaching diantaranya yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Kompetensi inti coaching diantaranya yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang keempat, mendengarkan dengan rasa. Tirta adalah suatu model dalam coaching, di mana singkatan tersebut diantaranya T-nya mencari tujuan, yang kedua I-nya mengidentifikasi masalah, R-nya rencana aksi, dan TA-nya tanggung jawab. Hal baik yang keempat adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Terdapat dua paradigma utama yang menjadi landasan untuk menjalankan supervisi akademik. Di antaranya, yang pertama, paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Yang kedua, optimalisasi potensi setiap individu. Pelaksanaan supervisi, di antaranya perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Tahapan supervisi klinis diantaranya
praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Yang kedua, feelings atau perasaan. Pada saat mempelajari tentang coaching untuk supervisi akademik ini, awalnya saya merasa cemas karena tugasnya cukup menantang, yaitu melakukan praktik coaching dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Namun, setelah saya pelajari modul ini melalui tahapan-tahapan eksplorasi konsep, forum diskusi, ruang kolaborasi, hingga demonstrasi kontekstual ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Adanya dukungan dari berbagai pihak dari fasilitator, pengajar praktik, pimpinan, rekan guru di sekolah, dan juga rekan CGP yang membuat semangat untuk terus memaksimalkan potensi yang saya miliki. Selain itu, saya merasa senang karena dapat menjalin kolaborasi yang baik bersama rekan-rekan CGP lainnya dalam melakukan praktik coaching dan supervisi akademik. Saya berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan agar terciptanya sinergi di antara sesama pendidik sehingga merdeka belajar dapat terwujud. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Pada modul 2.3, saya belajar tentang coaching untuk supervisi akademik melalui alur Merdeka di LMS PMM. Materi ini terdiri dari yang pertama, konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Yang keempat, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Pada proses pembelajaran ini, saya mendapatkan banyak pengalaman seru dan menantang seperti praktik coaching, praktik supervisi akademik bersama rekan CGP, serta melakukan aksi nyata terkait supervisi dengan paradigma coaching. Pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan kompetensi saya sebagai pendidik. Dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang kepala sekolah atau pimpinan perlu menghadapi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada pada komunitasnya. Yang keempat, future atau penerapan. Melalui program pendidikan guru penggerak, saya telah mendapatkan wawasan yang bermanfaat tentang coaching untuk supervisi akademik di masa yang akan datang, dan saya pun akan menerapkan yang pertama, paradigma berpikir coaching dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki murid. Yang kedua, menjadikan supervisi akademik sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salam guru penggerak, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.